Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi khuraisin illa fi mrihlatas sita'i wasyaif falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah yang Allah berikan, yang Allah tancapkan pada kita sehingga kita bisa menjalankan majelis seperti ini. Bisa mengikuti majelis pencerahan bimbingan amalan yang seperti ini. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau nantinya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Tautimi Ustaz muliakan. Sering kita dihadapkan dengan sesuatu hal di depan kita, yaitu suatu hal yang berhubungan dengan apa yang kita punya. Jadi apa yang kita punya, yang kita cintai, yang kita sayangi itu. Apa? Hubbud dunya, mal, harta. Harta yang kita cinta, yang kita sayang, inilah yang dikejar-kejar orang hidup di dunia. Bukan semua, tapi mayoritas mereka mengejar duniawi seperti ini. Mereka rela berpetualang kemana, ke kanan, ke kiri, ke dunia mana sampai Sabang, Merauke, dan bahkan sampai ujung kutub. Hanya mendapatkan, hanya menginginkan suatu hubbud dunya atau berpetualang dalam harta. Sampai pergi ke luar negeri, mencari harta, mencari rezeki, mengadu nasib katanya. Padahal ketiga, setelah harta itu terkumpul semuanya, kemudian termiliki oleh kita, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua kita tinggalkan begitu saja. Yang kita sewaktu kita mencarinya ini, susahnya minta ampun. Perjuangan dengan yang ulet. Sulit dibilang sulit, enggak dibilang juga sulit. Ini ketika kita dipanggil oleh Allah, malah kita tinggalkan begitu saja. Makanya seperti dulu yang Ustaz bilang, jika harta ini jika dimakan maka akan keluar kotoran. Jika disimpan harta ini akan berbahaya, akan jadi suatu keributan. Dan jika diinfakkan, disedekahkan akan menjadi suatu pertolongan. Ada tiga. Rata-rata mereka memilih suatu hal yaitu dimakan buat jadi kotoran. Ini rata-rata yang dipilih. Yang kedua dipilih adalah disimpan untuk menjadi dan akan keluar yaitu menjadi keributan. Rata-rata ini. Yang disedekahkan mayoritas mikir. Masih nanya. 2,5% katanya masih ngurangi lagi dan ngurangi. Inilah yang dinamakan dengan kikir. Kikir, pelit, pahit, dan medit yang dimiliki oleh manusia ketika hidup di dunia. Dengan keketnya, dengan kuatnya memegang harta yang dia miliki. Disebutkan di sini dalam surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ha antum, ingatlah kamu. Haula'i adalah orang-orang tud'auna yang diajak. Yaitu, ingatlah kamu orang-orang diajak. Litunfiqu, untuk menginfakkan hartamu. Fisabilillah, di jalan Allah.
Jadi kita ajak mereka-mereka untuk menginfakkan litunfiqu fisabilillah. Kita ajak litunfiqu fisabilillah. Mereka punya, kalau mereka suka, rata-rata mereka banyak yang enggak suka. Ketika kita datang mengajak litunfiqu fisabilillah, mereka malah justru menentangi kita. Mereka justru memusuhi kita. Mereka menganggap kita adalah seorang yang pecundang. Insya Allah. Dan kita ingin menyelamatkan harta. Kita ajak mereka litunfiqu fisabilillah untuk dengan kuat ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan hartanya ini. Faminkum, lalu di antara kamu man yabkhalu, ada yang kikir. Man yabkhalu, ada yang kikir. Nah ini, yang kikir ini litunfiqu fisabilillah, nggak mau diajak pelit. Inilah yang dinamakan mereka kategori pelit pailit bin medit. Waman yabkhalu, dan barang siapa yabkhal kikir, fa innama yadkhalu an nafsihi, maka sesungguhnya terhadap dirinya, an nafsihi, terhadap sesendirinya. Jadi maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Binafsihi. An-nafsihi wallahu ghaniyyu wa antum fuqara. Wallahu, dan Allah, ghaniyyu, maha kaya. Wa antum, dan kamulah fuqara, yang membutuhkan atau membutuhkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Makanya kalau kita punya harta, jangan kikir. Ketika kita dihadapkan dengan apa yang dinamakan sedekah subuh, jangan kikir. Keluarkan sedekah subuh itu. Jangan pelit-pelitnya dibesarin. Z, saya nggak punya apa yang kita sampaikan. Kalau nggak punya, Allah maha tahu segalanya. Tetapi kalau nggak punya, bilang nggak punya, ini. Yang jadi julukan Allah, nanti kalau udah Allah ambil sendiri paksa, Allah sendiri yang ngambil bagiannya Allah, nangis deh kita. Kalau Allah mengambil, nggak tanggung-tanggung, ambillah semuanya. Habis apa yang kita punya. Baru kita sadar. Baru kita bilang, ya Allah, ya Rabb, inilah musibah. Ya Allah, inilah cobaan. Baru kita bilang, ini al-fitnah. Cobaan-cobaan seperti ini datang bertubi-tubi katanya. Padahal ketika kita menanam padi, tumbuhlah padi. Ketika kita menanam pisang, maka tumbuhlah pisang. Tidak mungkin kita menanam padi, tumbuh semangka. Aneh. Kalau ketika kita menanamkan suatu buah kekikiran, maka kita akan tumbuh apa yang dinamakan musibah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Sudah dijelaskan berkali-kali bahwa kehidupan ini merupakan suatu kehidupan, jika kita tidak bisa memanfaatkan segala sesuatu, maka kehidupan dunia ini merupakan suatu kehidupan yang sangat merugi, sangat rugi sekali kita. Kali-kali disebutkan bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Orang hidup di dunia semua dalam keadaan orang yang rugi. Di dunia ini serba ada cobaan, tidak ada hidup di dunia ini enak kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, orang yang bisa pegang amanah dan orang selalu berjalan dalam suatu kesabaran. Makanya Allah sangat sayang pada hamba-hambanya yang senantiasa sabarnya luar biasa. Innallaha ma'asy sabirin. Sabarnya luar biasa. Allah bersama hamba yang sabar. Kalau antum sabar, maka adalah teman antum adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menolong kita, yang akan nanti membebaskan kita dengan azab, yang akan memudahkan kita dalam sakaratul maut ini. Maka dari itu, jangan jadikan diri kita menjadi beban atau begunjing atau begundal daripada apa yang Allah tidak akan ridhoi. Jadikan diri kita menjadi hal suatu apa yang Allah senantiasa ridhoi buat kita.
Apa yang Allah senantiasa harapkan buat kita? Ibadah yang kuat, zikir yang banyak, sedekah diperbanyak. Jangan tanggung-tanggung sedekah. Apa yang antum sedekahkan nanti kita ambil di akhirat. Tabungan di akhirat. Tidak usah pelit-pelit dalam sedekah. Berapa kita punya, lempar itu sedekah. Sebagaimana kita buang air besar. BAB kita lepas ikhlas. Jangan sampai kita menjadi golongan hamba Allah. Faminkum man bakhil. Bakhil. Kikirnya minta ampun. Jadi, waman yang bakhil, yama ia bakhil, merupakan suatu hal ketika kita menjadi hamba Allah yang kikir, fa innama yadhalu an nafsihi, maka sungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Ya jelas kikir terhadap dirinya sendiri. Karena apa yang dia keluarkan untuk menyelamatkan dirinya mereka dari panasnya api atau terbakarnya api di neraka, ini terselamatkan dengan sedekah-sedekah tadi. Sedekah itu apa Ustadz? Apa sedekah harus keluar uang? Ustadz bilang kalau sedekah tidak harus dengan mengeluarkan uang. Apa yang kita punya, harta yang kita punya, harta yang kita cintai, kita sedekahkan, monggo. Kita punyanya harta, oh aku ada mobil, disedekahkan, monggo. Dijariahkan, monggo. Apa yang kita punya, ikhlas. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Pembahasan hal seperti ini merupakan sering sekali Ustadz senantiasa lantunkan dalam suatu dakwah. Jangan sampai ketika Ustadz ataupun seorang ulama, seorang kiai mengingatkan kita, kita tanggapi ini merupakan suatu fitnah, yaitu cobaan. Jangan. Ketika seorang ulama, seorang kiai mengingatkan kepada kita, justru menjadi suatu bumerang buat kita, menjadi spending buat kita, agar apa? Kita bisa mengoreksi diri kita. Kita jadikan diri kita menjadi correction ourselves, yaitu menjadi suatu koreksi buat diri kita sendiri. Jangan menyalahkan yang lain, jangan tengok yang lain, jangan tengok yang ke kanan dan kiri, atau apalagi kita mengoreksi tetangga kita. Tidak ada. Untungnya yang ada adalah buntung. Kenapa? Dosa-dosa datang kepada kita. Ini penting buat kita pelajari. Ini penting buat kita amalkan. Ini penting buat kita jadikan suatu hal yang berhubungan dengan kita. Hablum minallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mudah-mudahan kita jauhkan dari hamba Allah. Nanti asal jadikan sebagai hamba Allah yang benar-benar ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala kezaliman yang ada, dijadikan segala kebatilan yang ada, jadikan sebagai hamba Allah, istiqomah dalam ibadah, dalam suatu zakat, sedekah luar biasa. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.